Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kita tonton keributan pendukung Prabowo Subianto dan pendukung Anies Baswedan. Bermula ketika Fahri Hamzah mencuit bahwa bakal ada pengunduran diri dari partai-partai pengusung Anies Baswedan. Dan bermula lagi ketika perdebatan kita tahu sama-sama Anies mengatakan bahwa ada banyak orang yang tidak tahan menjadi oposisi. Salah satunya dia sindir Prabowo Subianto. Padahal kalau kita melihat rekam jejak Anies Baswedan, saya akan baca sedikit ya. Kiprah politik Anies Baswedan. Yang pertama, menjadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat pada tahun 2013. Lalu Anies gagal. Ketika Anies gagal, dia jadi jubir Jokowi JK. Dia tidak konsisten, dia tidak terus menjadi oposisi. Dia malah masuk menjadi jubir Jokowi JK. Tahan atau tidak? Itu jelas tidak tahan. Lalu kemudian dia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu setelah beres, dipecat, diberhentikan, dia mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oleh siapa? Oleh partai pada saat itu yang oposisi. Setelah dipecat, kabur, bergabung dengan oposisi, mencalonkan menjadi Gubernur DKI. Tidak konsisten itu. Kemudian menjadilah dia Gubernur DKI Jakarta. Lalu setelah itu jadi Capres Nasdem. Itu Anies. Jadi Fahri Hamzah itu menggugat ucapan Anies yang mengatakan bahwa Prabowo tidak bisa tahan menjadi oposisi. Justru dirinya lah yang sebetulnya banyak tidak tahannya menjadi oposisi. Dan kalau Anies mau konsisten, maka seluruh partai pengusungnya sekarang yang masih berada di dalam pemerintahan keluar dong. Keluar dong. Biar jelas. Ini siapa yang sebetulnya koalisi, siapa yang sebetulnya oposisi. Jangan kemudian ngeklaim sebagai oposisi padahal faktanya masih koalisi gitu loh. Biar jelas posisinya. Kita coba dengarkan nih amukan Fahri Hamzah. Bang Fahri, itu tweet yang disampaikan Anda, informasinya dari mana? Valid tidak? Itu betul akan mundur? Ya, jadi saya bertengkar sejak selesai perdebatan itu dengan banyak teman di banyak grup WhatsApp dan lain-lain. Itu tentang apa yang diulas oleh Kompas tadi. Saya terima kasih ulasannya. Itu tentang oposisi. Saya kira agak penting untuk bertanya sebenarnya, menjawab gugatannya Bung Anies Baswedan tentang siapa sebenarnya yang tahan beroposisi, siapa yang tidak tahan beroposisi. Nah, perdebatan itu yang kemudian mengantarkan kepada informasi yang saya dengar bahwa cukup tertekan juga sang capres ini karena menggugat seseorang yang hidupnya itu sangat banyak dalam posisi oposisi, bahkan kemudian dalam situasi itu pun dia membentuk dan mengorbitkan banyak tokoh-tokoh dalam situasi beroposisi itu, termasuk saya kira Gubernur Jakarta yang lalu Bung Anies Baswedan itu diorbitkan. Saya tahu betul prosesnya karena sebenarnya di koalisi waktu itu yang sudah bersiap-siap untuk dicalonkan oleh Pak Prabowo dan koalisinya adalah Profesor Yusril Iza Mahendra yang waktu itu surveinya sangat tinggi melawan Ahok. Tapi kemudian Bung Anies masuk belakangan atas rekomendasi dari Pak JK waktu itu yang menelpon dari luar negeri. Setahu saya yang saya dengar seperti itu. Jadi sebenarnya itulah yang saya tagih sekarang ini. Kalau ada keseriusan menjadi oposisi, mari betul-betul kita tegakkan etika bahwa kalau Anda memang menggugat
Pak Prabowo seolah-olah rekonsiliasi 2019 sebagai sebuah gagasan yang luar biasa, yang ideal itu sebagai tindakan tidak tahan oposisi, maka sekarang buktikanlah dengan diri Anda Baik. sendiri Bang Fahri. yang tidak pernah punya record yang baik Oke. dalam oposisi untuk sekarang mengambil sikap oposisi dengan Oke. cara mengajak partai-partainya dan mendengar ini semua. Kita senang kalau memang itu akan dilakukan gitu loh. Mm-mm. Saya kira itu idenya. Saya tangkap Apa ini yang jadi kita sindiran lihat ya Bang hari-hari Fahri. ini. Ini jadi sindiran karena kubu pendukungnya Anies masih ada dua partai yang berada di pemerintahan. Tidak konsisten soal oposisi perubahan itu Bang Fahri. Karena pendukung beliau dalam perdebatan dengan saya menyerah dan mengatakan, saya dengar juga akan ada tindakan untuk mengundurkan diri dari kabinet pemerintah. Itu dari Saya dua bilang partai itu. alhamdulillah kalau Dari PKB dan Nasdem. dilakukan sekarang. Ya saya dalam grup diskusi lah kan, saya punya banyak grup kan. Kalau kita diskusi itu kadang sampai pagi kita diskusi di grup WA itu. Saya mendengar kabar itu ya alhamdulillah, mudah-mudahan benar gitu loh. Supaya konsep menuduh orang lain tidak siap beroposisi itu jangan backfire kembali kepada dirinya sendiri dari satu fakta bahwa kaki tempat dia berdiri itu sepenuhnya masih ada di dalam pemerintahan. Oke. Kan itu masalahnya. Kita Plus tanya. tradisi-tradisi berjuang yang hampir tidak pernah menjadi oposan gitu loh. Kita tanya Yang langsung ke lihat. Pak Bes ya, Bang Fahri. Pak Bes, betul ada rencana dari Nasdem dan juga PKB mundur pemerintahan dan tadi ditantang soal konsistensinya ketika perubahan oposisi mundur. Pak Bes. Nih, saya mau tanya dulu. Bung Fahri yang dulu pernah menyatakan Pak Jokowi sinting di tahun 2015, ini sekarang jadi jubir istana atau apa gitu. Kan dulu pernah mengatakan Pak Jokowi itu sinting gitu. Sekarang Diksi itu mungkin tidak perlu diulangi lagi. Pernah Ya. menyindir atau pernah mengkritik Pak Jokowi ya, Pak Bes, karena kita live juga nih. nah, ini kan mengklarifikasi bahwa Iya. sebetulnya mengkonfirmasi bahwa sebetulnya Bung Fahri ini juga nggak tahan jadi oposisi kan gitu. Iya toh? Bukan, Dan boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab nggak? Baik, baik, baik. Silakan gimana Bang Fahri itu langsung. Saya Saya selesaikan dulu. tidak ada dalam kabinet, Selesaikan saya dulu. tidak ada dalam legislatif, partai saya partai baru, tidak ada di dalam kekuasaan, tidak dimanapun. Jadi tidak bisa dipaksa untuk mengambil sikap berada di dalam Baik. pemerintahan atau di luar pemerintahan. Sebab partainya belum ada. Baik. Iya. Bagaimana caranya Bang berada Fahri, dalam pemerintahan? sudah ya. Bang Fahri, sementara Anda belum soal berada? tadi sudah Anda jawab. Saya langsung kasih kesempatan ke Pak Bes. Pak Bes, silakan lanjutkan. Pak Anies Dan ini Baswedan tidak ada itu hubungannya dengan Pak Jokowi, ini hubungannya dengan calon Anda. Dia juga bukan bagian dari anggota Partai Nasdem. Beliau juga bukan anggota partai PKB, bukan juga PKS. Masa Pak Anies disuruh oposisi? Terus kemudian Jadi apa ada, berarti nggak ada hubungannya antara pencalonan Anies Baswedan dengan partai politik. makanya tadi harusnya diperdengarkan dulu apa yang disampaikan Pak Anies oleh karena apa. Beliau tidak menuduh Pak Prabowo, beliau hanya menyampaikan fakta. Dan Pak Prabowo tidak membantah itu kan cuma nyengir aja Pak Prabowo. Dan kemudian Anda seakan-akan menjadi perwakilan daripada Pak Jokowi untuk menyampaikan itu. Itu kan salah sebetulnya. Hubungannya dengan Pak Jokowi, ini kita bicara Pak Prabowo kok. Saya anggota tim juri bicara Pak Prabowo, Bung. Bung Fahri begini, Oke. jangan partai Anda diklaim sebagai partai gurem, kemudian Anda coba mengubek-ubek cara sampai nggak Baik. ketemu akhirnya Pak menyampaikan Bes. Partai baru tidak ada istilah partai Baik, tahan. gurem, Bung. Agar tidak semakin melebar, menyerang pribadi, biar mendapat langsung objeknya. Pak Bes, Siapa yang akan menjadi tahan partai Bang Fahri. 2024, siapa yang tidak? Oke. Oke. Kesimpulannya apa? Anies itu manis di bibir, ucapannya ya, pahit di fakta. Manis di bibir, pahit di fakta. Dia hanya bisa beretorika, dia tidak bisa kemudian menghadirkan fakta dari ucapan itu. Kalau kemudian dia mengkritik Prabowo gara-gara tidak kuat menjadi oposisi, maka partai-partai pengusungnya sekarang yang masih berada di dalam pemerintahan keluar dong. Harusnya konsisten, dia jelas. Berani nggak keluar? Kuat nggak? Di luar
pemerintahan. Udah tahu kan? Itu watak karakter Anies tuh. Bicaranya memang meyakinkan. Wah, seolah-olah paling pintar. Seolah-olah paling cerdas. Kepintaran, saya akan katakan, dan kecerdasan seseorang itu disesuaikan dengan perilaku menurut saya. Jadi kepintaran dan kecerdasan itu bukan hanya di mulut saja, tetapi bagaimana mulut itu ketika dia mengucapkan bisa dipraktekkan. Itu yang pintar, itu yang kayak gitu. Jadi jangan salah paham masyarakat tuh. Faktanya Anies dan timnya itu tidak kuat juga beroposisi. Tidak kuat menjadi oposisi. Tapi ya kita lihat aja lah. Ini pertengkaran pilpres ini makin seru, makin kesini makin seru. Saya kira masyarakat sekarang itu lebih akan cerdas daripada yang lalu-lalu. Menjadi pemilih yang rasional dan tidak lantas percaya ketika ada capres atau siapapun aja yang berbicara. Banyak tuh kemarin itu Anies yang ngomongnya pede, padahal ketika kita lihat faktanya tidak sesuai. Oke, itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.